Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meleksan, dan 2018-01-382, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Pertama, pompa. Pompa adalah salah satu jenis mesin fluida untuk mengeluarkan jenis fluida melalui pipa dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pompa mengubah energi mekanik poros dengan mengalirkan sudut-sudut pompa menjadi sebuah energi kinetik dan energi tekanan pada suatu fluida. Pompa pada dasarnya dibagi menjadi dua grup. Yang pertama ada pompa dinamik, yang kedua ada pompa dengan perpindahan positif atau positif displacement. Pompa sentrifugal dan aksial merupakan kategori pompa dinamik. Pompa ini mampu digunakan untuk cairan dengan kekentalan tinggi atau high liquid velocity dan merubah kecepatan menjadi tekanan pada bagian aliran diffuser. Pompa positif displacement bekerja dengan menekan cairan yang memiliki volume tetap dari bagian inlet ke daerah discharge pompa. Pompa dinamik secara umum memiliki efisien yang lebih rendah dibanding dengan pompa positif displacement. Pompa dinamik bekerja pada kondisi kecepatan tinggi, mampu bekerja pada intensitas aliran yang tinggi dan disesuaikan dengan ukuran pompa. Pompa dinamik lebih mudah perawatannya dibanding dengan pompa positif displacement. Nama pertama ada prinsip kerja pompa sentrifugal. Pada gambar pertama menggunakan guide fan dan volute berbentuk casing pompa sentrifugal yang berfungsi sebagai diffuser mengelilingi impeller. Fungsi guide fan atau volute sebagai konversi energi kinetik menjadi energi potensial. Desain pompa sentrifugal mampu hanya menggunakan guide fan atau volute casing. Elemen dasar dari pompa sentrifugal ada 6. Yang pertama inlet, yang kedua impeller, yang ketiga diffuser, yang keempat casing, yang kelima shaft dan bantalan, yang keenam ada subshell. Yang kedua, aliran fluida pada pompa. Saat pompa sentrifugal bekerja pada kecepatan tetap akan menghasilkan perhitungan head atau diameter dari aliran fluida terlepas dari massa jenisnya. Besarnya head juga dipengaruhi dengan massa jenis fluida. Parameter dalam menentukan maksimum head dari pompa sentrifugal antara lain kelajuan pompa RPM, diameter impeller, dan jumlah impeller yang bekerja jika pompa dihubungkan secara seri. Pertama, ada liquid cairan masuk ke dalam pompa melalui inlet atau suction dan masuk ke impeller. Yang kedua, impeller berputar mengakibatkan cairan berputar dengan kecepatan tinggi dan masuk ke diffuser dengan kecepatan tinggi. Ketiga, pada bagian diffuser, energi kecepatan dikonversi menjadi energi tekanan. Yang keempat, bagian volute casing mengelilingi diffuser dan mengumpulkan cairan, kemudian cairan dikeluarkan pada bagian discharge. Volute pump. Menunjukkan tipe dari pompa sentrifugal volute. Putaran impeller fans mengakibatkan ada kinetik energi pada fluida. Kinetik energi dikonversi atau dirubah menjadi energi tekanan sepanjang fluida tersebut mengalir di dalam volute sampai area discharge. Priming. Pompa sentrifugal tidak mampu secara otomatis menghisap cairan. Untuk membuat pompa bekerja harus dilakukan langkah priming atau mancing, yaitu ditindakan membuang udara yang ada dalam sistem pompa. Membuang udara bisa dilakukan dengan mengisi daerah suction atau hisap dengan cairan. Desain pompa sentrifugal untuk cairan dan tidak efektif untuk mempakan udara.
Metode dengan antara priming. Lima, ada gambar pompa vakum pump. Pompa vakum ini terpasang pada bagian atas casing. Udara ada di daerah suction pipe akan dialirkan dibuang melalui pompa vakum. Kondisi ini menyebabkan udara di dalam pompa akan memiliki tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, sehingga permukaan sumber cairan akan terdorong oleh tekanan atmosfer masuk melalui pipa isap. Konsep tekanan kubus dengan ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter atau 1 meter kubik berisi air sehingga memiliki massa total 1000 kg atau massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Air seberat 1000 kg tersebut menekan luar penampang alas 1 meter kali 1 meter sama dengan 1 meter persegi. Fenomena ini merupakan tekanan yang terjadi pada kolom air sehingga dapat dirumuskan sesuai hukum Pascal. P sama dengan F per A menjadi 1000 kg 1 meter kubik atau bisa dituliskan 1000 kg per 10.000 cm kubik cm persegi sama dengan 0,1 kg per cm persegi. Tekanan uap atau vapor pressure. Tekanan uap adalah tekanan suatu uap pada kesetimbangan dengan fase empat uapnya. Nomor 1, exchanger berisi air akan mempermudah memahami terjadinya tekanan uap pada heat exchanger atau pengukur kalor. Terdiri dari yang pertama ada elemen pemanas, yang kedua indikator suhu, ketiga pressure gauge atau pengukur tekanan, keempat kondisi pemanas mati. Saat kondisi terbuka, tekanan pada permukaan air di dalam bejana sama dengan tekanan atmosfer. Pressure gauge terbaca 0,0 kg cm persegi. Ketika pemanas dihidupkan, suhu air meningkat dan akan mulai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer karena katup terbuka. Selanjutnya ada gambar pemanas di depan katup terbuka. Gambar ini menunjukkan suhu di dalam bejana mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Hal ini berbeda dengan gambar 4 yang menunjukkan air mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Ini dikarenakan katup ditutup dan tekanan permukaan air heat exchanger jadi 5 kg per cm persegi. Meningkatnya tekanan di dalam bejana heat exchanger menyebabkan air baru mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Kondisi air mulai mendidih pada tekanan di atas tekanan atmosfer. Hal yang berbeda pada gambar 4, pada kondisi tekanan dalam bejana heat exchanger diturunkan dengan cara membuang udara yang ada dalam udara. Cara membuang udara adalah mengalirkan udara pada pipa sehingga udara akan terhisap dari lubang yang terhubung dengan bejana heat exchanger. Hal ini merupakan penjelasan dari tekanan uap vapor pressure, tekanan yang menyebabkan perubahan fasa dari liquid menjadi gas dari air. Pada tekanan di bawah tekanan atmosfer, air mampu mendidih pada suhu 70 derajat Celcius dan suhu 45 derajat Celcius. Penjelasan ini menjadi dasar dari memahami fenomena kapitasi dari pompa sentrifugal. Selanjutnya, net positive suction head, yaitu kebutuhan minimum untuk sebuah pompa dapat bekerja secara normal. Net positive suction head dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada net positive suction head available, artinya yang sudah tersedia pada pompa yang bekerja. Yang kedua, net positive suction head required. Yang kedua, net positive
friction head required. Artinya, net positive friction head yang masih diperlukan atau ditambahkan agar pompa dapat bekerja secara normal. Untuk besarnya biasanya sudah ditentukan dari jenis pompa itu sendiri. Tekanan pada kolom air. Gambar di atas menjelaskan bahwa wadah yang berisi air dengan volume 1 meter kubik memiliki tekanan sebesar 0,1 kg cm kubik persegi. Kondisi ini didefinisikan sebagai head sama dengan 1 meter dengan terjadinya tekanan sebesar 0,1 kg cm persegi pada area bawah wadah kontainer. Pemahaman tentang konsep head dari suatu pompa merupakan dasar dari memahami net positive friction head. Kolom air secara vertikal akan memberikan tekanan pada permukaan horizontal di bagian bawah. Ketinggian dari kolom air ini disebut sebagai head. Perbedaan los penampang. Pada gambar di atas, kondisi pada gambar di atas di samping memiliki area head yang sama sebesar 1 meter, tetapi pada kontainer gambar kanan memiliki luas penampang berbeda, yaitu 4 meter persegi. Tekanan yang terjadi pada area bawah wadah kontainer memiliki besar yang sama 0,1 kg cm persegi. Hal ini dikenakan pada wadah kontainer dengan penampang lebih besar, memiliki volume air lebih besar, dan massa air yang besar dengan perhitungan tekanan pressure sama dengan 4000 kg atau 4000 cm persegi sama dengan 0,1 kg cm persegi. Gambar 3. Los penampang wadah memiliki besar yang sama 1 meter persegi. Tekanan pada area bawah wadah menjadi berbeda, sehingga nilai head pada gambar sebelah kanan sebesar 2 meter. Rumus perhitungan head disesuaikan di bawah ini. Dari rumus di atas dapat disebutkan bahwa perbedaan cairan pada wadah kontainer akan menghasilkan perbedaan tekanan terjadi. Specific gravity. Perbandingan massa jenis suatu zat terhadap massa jenis zat cair yang memiliki substansi standar pada kondisi tertentu. Pompa sentrifugal akan bekerja pada kondisi yang sama untuk mengalirkan liquid meskipun memiliki spesifik gravity yang berbeda-beda. Meskipun pompa sentrifugal bekerja dengan kecepatan RPM yang sama, tetapi perbedaan segi akan menghasilkan perbedaan nilai tekanan pada liquid tersebut. Oleh karena itu, head disusahkan dalam 1 meter dari kolom zat cair bukan dengan tekanan. Oke, sekian penjelasan materi tentang mata hidrolik dan pneumatik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.